Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Nama saya Muhammad Saiful Aris, saya dosen di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Pada saat ini saya akan menyampaikan satu topik perkuliahan yang cukup menarik menurut saya, karena pada tahun 2024 kita akan melaksanakan satu pesta demokrasi, yaitu pemilihan umum. Sehingga saya pada perkuliahan pada hari ini saya akan menyampaikan tentang topik pemilu, tapi ada beberapa topik yang akan saya bahas. Yang pertama, saya akan menyampaikan topik tentang pemilihan umum untuk legislatif. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang topik pemilu untuk presiden. Dan berikutnya saya akan menjelaskan tentang pemilihan kepala daerah. Nah, saya mulai dulu dengan topik pemilihan umum untuk legislatif. Nah, saudara-saudara sekalian, seperti yang saudara ketahui bahwa pemilu itu adalah sebagai bagian penting untuk mengukur sebuah negara itu demokratis atau tidak. Dan dianggap bahwa pemilu itu adalah sarana yang paling urgent untuk menyampaikan apa yang dikehendaki oleh masyarakat sebagai bagian dari sarana partisipasi politik masyarakat. Nah, dengan begitu dalam pemilu, salah satu yang dipilih adalah mereka yang akan duduk di lembaga parlemen, baik pada tingkat nasional, tingkat provinsi, atau tingkat kabupaten atau kota. Nah, hal yang penting, saudara-saudara sekalian, prinsip yang harus kita lihat di dalam konstitusi kita adalah mengatur tentang kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat itu diatur di dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar yang menyatakan kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Itu dulu sebelum dilakukan amandemen. Nah, sekarang konteks konstitusi kita sudah berubah, yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Nah, ketentuan tentang penyelenggaraan pemilu lebih jauh diatur di dalam pasal 22E. Nah, apa yang diatur di dalam pasal 22E itu, di situ sebagai basis pondasi dalam konteks kita bernegara, terutama berkaitan dengan pelaksanaan pemilu, ada 6 ayat yang mengatur. Pertama, apa? Yang pertama adalah di ayat pertama menyebutkan bahwa pemilihan umum, saudara-saudara, itu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun. Jangan lupa, selain asas luber jurdil, ditambah juga asas periodik. Itu yang diatur di dalam ayat 1. Kemudian yang kedua, dalam konteks penyelenggaraan pemilu, itu pada ayat 2 diatur bahwa apa yang dipilih dalam pemilu, pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih apa? Untuk memilih beberapa hal. Pertama adalah untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Itu. Yang kedua adalah untuk memilih Dewan Perwakilan Daerah. Dan yang berikutnya adalah untuk memilih presiden dan wakil presiden, dan yang terakhir adalah untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Nah, itu adalah beberapa institusi yang dipilih melalui pemilihan umum. Nah, kemudian pada pasal 3, saudara-saudara sekalian, itu diatur bahwa siapa yang menjadi peserta pemilu. Peserta pemilu itu sudah diatur bahwa untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah berasal dari partai politik. Jadi anggota parlemen atau anggota DPR itu tidak ada calon yang berasal dari non-partai. Semua berasal dari partai politik. Kemudian pada ayat ketiga, saudara-saudara, untuk peserta pemilu yang berasal dari anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah berasal dari calon perseorangan. Dan untuk saat ini yang tidak kalah penting adalah dalam pasal 22E ayat 5, saudara-saudara sekalian, itu mengatur bahwa pemilihan umum itu harus diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Jadi organisasi seperti Komisi Pemilihan Umum, seperti Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu,
itu harus memiliki sifat yang sifatnya adalah mandiri atau dia harus netral atau harus independen. Nah, kemudian berkaitan dengan khusus sistem pemilu di Indonesia, sistem pemilu di Indonesia berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang 7 tahun 2017, saudara-saudara sekalian, itu yang mengatur tentang sistem pemilu di Indonesia, bahwa pemilu sekarang untuk memilih anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten kota dilaksanakan dengan apa yang disebut dengan sistem proporsional terbuka. Nah, apa yang dimaksud dengan sistem proporsional terbuka, saudara-saudara, dalam pelaksanaan pemilu legislatif? Yang dimaksud dengan sistem proporsional terbuka itu adalah sistem di mana memungkinkan seorang pemilih itu bisa langsung memilih terhadap calon anggota legislatif secara langsung, caleg. Jadi dia bisa memilih partai politiknya atau juga bisa memilih langsung caleg yang dikehendaki. Nah, sistem proporsional, saudara-saudara, secara umum itu dibagi menjadi dua. Ada sistem proporsional terbuka, ada sistem proporsional tertutup. Dulu kita dalam pelaksanaan pemilu yang terdahulu, beberapa pemilu yang dahulu, kita memilih sistem proporsional tertutup. Nah, apa yang dimaksud dengan sistem proporsional tertutup? Sistem proporsional tertutup adalah seorang pemilih hanya bisa memilih partai politik saja. Kemudian penentu siapa yang terpilih dari partai politik itu didasarkan pada partai itu, berdasarkan pada nomor urut caleg. Nah, pada saat ini dengan sistem proporsional terbuka sangat memungkinkan seseorang yang memiliki keinginan untuk memilih caleg tertentu itu bisa dipilih secara langsung. Itulah perbedaan dengan sistem proporsional terbuka dan sistem proporsional tertutup. Nah, kemudian itu diatur di mana? Itu ada diatur di dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang Undang-Undang Pemilihan Umum. Nah, berikutnya tata cara pemberian suara itu seperti apa? Nah, tata cara pemberian suara dalam ketentuan Undang-Undang Dasar kita, saudara-saudara sekalian, itu sudah diatur ya. Saya menceritakan beberapa cara yang pernah digunakan untuk pemberian suara dalam pemilu legislatif maupun pemilu presiden. Dulu berdasarkan Undang-Undang 12 tahun 2003, cara memilih itu dengan cara mencoblos dengan menggunakan alat yang disediakan oleh KPU, biasanya paku itu. Nah, kemudian cara ini sempat dirubah dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, yaitu dengan cara mencontreng dengan pensil gitu kan ya, dengan dicentang gitu. Tetapi berdasarkan pengalaman masa lalu, nampaknya dengan cara mencontreng itu hasilnya dianggap tidak maksimal karena beberapa surat suara yang akhirnya tidak sah dianggap tidak sah. Berikutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, cara mencontreng itu dirubah dengan kembali dengan cara mencoblos. Tampaknya kita itu lebih happy dan lebih senang kalau menggunakan paku. Paku kemudian ditancapkan ke caleg itu. Nah, ini tidak tahu apakah ini sebagai ekspresi bahwa kegalauan masyarakat untuk memilih, lebih memilih dengan paku daripada dengan pena. Nah, kita lihat bagaimana cara pemberian suara dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024. Nah, kita lihat ketentuan itu tentang bagaimana tata cara pemberian suara itu sudah diatur di dalam pasal 353 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.
Bagaimana tata caranya pemberian suara itu? Yaitu mencoblos 1 kali pada nomor atau tanda gambar partai politik dan atau nama calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota untuk pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Sehingga pemilu yang akan diselenggarakan pada tanggal 14 Februari 2024 nanti adalah dengan cara mencoblos. Kita kembali menggunakan alat yang disediakan oleh KPU, yaitu dengan mencoblos menggunakan paku. Nah, sekarang saya akan lanjutkan ketentuan pemilu berkaitan dengan ambang batas perolehan kursi. Jadi, di dalam pemilu itu sudah diatur tentang threshold. Siapa partai politik nanti yang bisa mendapatkan kursi di dalam parlemen, itu sudah diatur tentang ambang batas itu. Nah, ambang batas itu diaturnya di mana? Sama di Undang-Undang 7 tahun 2017. Apa yang mengaturnya? Kita lihat di dalam pasal 414 ayat 1, partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR. Artinya, kalau nanti ada partai politik yang ikut pemilu, kemudian dia tidak mencapai suara 4% ini, maka partai itu tidak bisa mendapatkan kursi di DPR. Sehingga ini sangat berpengaruh partai politik itu bisa dapat kursi atau tidak. Tetapi ketentuan ambang batas ini, ambang batas dalam konteks parlemen, hanya berlaku di tingkat DPR RI, hanya ada di tingkat DPR pusat. Ambang batas ini tidak berlaku untuk DPR provinsi dan juga DPR kabupaten kota. Kemudian, bagaimana cara menghitung suara bagi saudara-saudara yang concern pada isu pemilu? Metode yang digunakan itu disebut dengan metode konversinya adalah metode Santi-Legue murni. Apa metode Santi-Legue murni itu? Ini diatur di dalam pasal 415 ayat 2 Undang-Undang 7 tahun 2017. Yaitu, kalau saya bacakan konteksnya ini, dalam penghitungan perolehan kursi DPR, suara sah setiap partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara, sebagaimana dimaksud dalam pasal 414 ayat 1, dibagi dengan bilangan pembagi 1 dan diikuti secara berurutan bilangan ganjil 3, 5, 7, dan seterusnya. Saudara-saudara sekalian, tentang topik pemilu adalah suatu hal yang sangat menarik. Dan jangan lupa terus pantau pemilu supaya pemilu kita bisa berjalan dengan jujur, adil, fair, dan semua melihat pemilu ini adalah semuanya ditujukan untuk masyarakat Indonesia, untuk kesejahteraan Indonesia. Nah, oleh karena itu, kita harus melihat itu bagian dari representasi apa yang dikehendaki oleh masyarakat. Terima kasih. Dengan saya, salam dari Fakultas Hukum UNER. Terima kasih, semangat.